Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Regina Erlika Snabdursulbati dari kelas Manajemen C NIM 115. Pada kali ini kita akan membahas mengenai masalah penelitian. Sebelumnya, apa sih masalah penelitian itu dan bagaimana sih cara menyusun masalah penelitian? Simak video ini. Sebelumnya, apa sih masalah itu? Masalah adalah situasi penyimpangan atau gap yang terjadi yang dapat dilihat dari fenomena bisnis, hasil penelitian atau aplikasi teori. Kita dapat menentukan masalah melalui sumber-sumber berikut. Yang pertama, textbook. Yang kedua, proceeding. Yang ketiga, jurnal. Yang keempat, tesis atau disertasi. Yang kelima, pengamatan sepintas. Yang keenam, perasaan intuitif pribadi. Yang ketujuh, pengalaman pribadi. Yang kedelapan, pertemuan ilmiah. Yang kesembilan, pernyataan pemegang otoritas. Dan yang terakhir, laporan penelitian yang tidak dipublikasikan. Jadi, melalui 10 sumber ini, kita dapat menentukan sumber masalah. Selanjutnya, sumber masalah juga berkaitan dengan fenomena bisnis. Fenomena bisnis atau manajemen itu seperti peningkatan atau penurunan penjualan, keluhan konsumen, efektivitas promosi, dan lain-lain. Dalam masalah, fenomena bisnis ini dapat ditemukan di dalam perusahaan melalui kegiatan observasi, laporan-laporan, berita di koran, jurnal, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu gap reset. Gap reset adalah terdapat variabel yang sama tetapi hasil penelitian menemukan temuan yang berbeda. Dari dua jurnal ataupun dua sumber, kita mendapat gap ataupun perbedaan antara jurnal satu dengan jurnal yang lainnya. Yang kedua, gap teori. Gap teori ini mengkaji teori dan membanding-bandingkan berbagai teori yang kemudian digugat dan menawarkan teori baru. Jadi, gap teori ini kita menganalisis teori yang sudah ada sebelumnya, lalu kita bandingkan dengan teori yang lain yang akan menghasilkan atau membuahkan teori baru dari hasil kedua teori tersebut. Selanjutnya, bagaimana sih pemilihan masalah? Dalam memilih masalah, kita juga memerlukan pertimbangan. Yang pertama, dari arah masalahnya. Apakah penelitian memberikan sumbangan kepada pengembangan dan penerapan ipteks atau pemecahan masalah praktis? Itu jika dilihat dari sumber ataupun dari arah masalahnya. Jika dari arah penelitinya, pertimbangan berdasarkan kelayakan atau kesesuaian penelitinya menyangkut kelayakan biaya, waktu, sarana, kemampuan keilmuan. Jadi ada dua perbedaan dalam pemilihan masalah dari arah masalah dan dari arah penelitinya. Selanjutnya, dalam perumusan masalah. Setelah kita menemukan masalah, kita akan merumuskannya. Masalah perlu dirumuskan dengan tujuan agar permasalahan jelas dan tidak menimbulkan keraguan atau tafsir yang berbeda-beda. Sebab masalah tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar. Sebagai dasar, yang pertama, pengajuan teori atau hipotesis. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, pemilihan metode analisis. Dan yang keempat, penarikan kesimpulan. Jadi, perumusan masalah sangat penting untuk diperhatikan, karena itu akan menjadi dasar kita dalam hasil dari penelitian tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara teknik ataupun bagaimana metode untuk perumusan masalah penelitian. Yang pertama, kita dapat merumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Yang kedua, kalimat itu singkat, jelas, dan padat. Yang ketiga, memberi petunjuk dimungkinkannya pengumpulan data dan adanya metode pemecahannya. Dan yang terakhir, rumusan masalah harus sinkron dengan judul penelitian. Jadi dalam teknik perumusan masalah ini harus juga kita sesuaikan dengan judul ataupun ide ataupun topik yang sedang kita analisis. Selanjutnya, bagaimana sih perumusan masalah yang baik itu? Yang pertama, itu harus mempunyai nilai dan kelayakan penelitian dari segi manfaat atau kontribusi. Yang kedua, fleksibel. Artinya, dapat dipecahkan di mana ada data dan metode pemecahannya. Yang ketiga, menarik bagi peneliti dan didukung kemampuan keilmuan. Yang keempat, spesifik mengenai bidang tertentu.
yang mana artinya jelas ruang lingkup pembahasannya. Yang kelima, berguna untuk mengembangkan suatu teori. Jadi, untuk mencapai perumusan ataupun untuk merumuskan masalah yang baik, kita harus memperhatikan kelima hal tersebut. Selanjutnya, apa sih tujuan dari perumusan penelitian ataupun perumusan masalah penelitian? Yang pertama, dari tujuan penelitian untuk menjelaskan tujuan akhir yang dicapai oleh peneliti setelah penelitian selesai dilakukan. Yang kedua, untuk memberikan gambaran yang tegas tentang sasaran dan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya, teknik merumuskan tujuan. Dalam merumuskan tujuan, kita harus merumuskan dengan singkat dan spesifik. Dan yang kedua, diarahkan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Sebagai contoh tujuan penelitian, yang pertama, apakah kualitas jasa berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan nasabah Bank Jatim di Madura? Yang kedua, menguji pengaruh kualitas jasa terhadap nilai nasabah Bank Jatim di Madura. Jadi, di sini kita melihat tujuan penelitiannya itu apakah kualitas jasa berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan nasabah Bank Jatim di Madura, dan teknik merumuskan tujuannya itu menguji pengaruh kualitas jasa terhadap nilai nasabah Bank Jatim di Madura. Selanjutnya, tidak hanya tujuan, masalah penelitian juga memiliki manfaat. Bagaimana sih perumusan manfaat penelitian? Yang pertama, manfaat penelitian ditujukan untuk menjelaskan manfaat ataupun kontribusi yang akan diperoleh dari hasil penelitian dan siapa pihak yang akan mendapatkan manfaat tersebut. Jadi dalam manfaat penelitian, kita harus mengetahui pihak mana yang akan mendapatkan manfaat tersebut. Selanjutnya, bagaimana sih teknik merumuskan manfaat? Disebutkan secara detail siapa yang mendapatkan manfaat dan apa manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian. Jadi dalam merumuskan manfaat ini, kita harus merumuskan atau menjelaskan siapa yang akan menerima manfaat dan apa yang diperoleh dari manfaat tersebut. Manfaat ini dapat dikaitkan dengan orientasi penelitian. Apakah mempunyai kontribusi pada penerapan ataupun pengembangan iptek, ataupun pengembangan kelembagaan atau organisasi, atau untuk pemecahan masalah praktis atau menunjang pembangunan tersebut. Selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu pemilihan tema, topik, dan judul penelitian. Tema penelitian diperlukan untuk mengarahkan ruang lingkup dan bidang telaah yang akan dipelajari oleh peneliti. Ini berkaitan dengan ilmu. Jadi dalam tema penelitian, kita harus memperhatikan tema tersebut untuk nanti menghasilkan topik penelitian. Apa sih topik penelitian itu? Topik penelitian ini berkaitan dengan garis pembahasan, yang mana bersifat lebih spesifik daripada tema penelitian. Selanjutnya, bagaimana dasar pemilihan tema dan topik penelitian? Yang pertama, ada kemampuan untuk melaksanakan, yaitu seperti dapat didapatkan dari keilmuan, sumber daya, dan fisik. Yang kedua, data dapat diamati, yang mana di sini juga harus tersedianya alat pengumpul data, seperti metode yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut. Yang ketiga, berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, yaitu berkaitan dengan pemecahan masalah-masalah praktis yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya, judul penelitian. Judul penelitian ini dirumuskan atau dibuat berdasarkan masalah-masalah yang diselidiki. Judul penelitian harus mampu memberikan gambaran umum atau gambaran keseluruhan masalah dan atau masalah-masalah yang diungkapkan, yaitu menurut para ahli yaitu Nawawi tahun 41. Jadi judul penelitian dimaksudkan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup dan bidang telaah dari tema dan topik penelitian. Jadi judul ini lebih spesifik dari tema dan topik penelitian. Jadi kita bisa menggambarkannya melalui tingkatan dari yang lebih kurang menjadi lebih spesifik, yaitu dari tema, topik, dan judul. Selanjutnya, apa sih pertimbangan dalam memilih judul? Yang pertama, tampak ruang lingkup dan metode pembahasannya. Yang kedua, tampak ruang lingkup objek penelitiannya, yaitu terdapat populasi ataupun sampel dari data kita.
Yang ketiga, berkaitan dengan tema dan topik penelitian. Jadi judul harus berkaitan dengan tema ataupun topik dari penelitian tersebut. Yang keempat, mempertimbangkan masalah yang dihadapi. Yang kelima, mempertimbangkan bidang atau ilmu yang dikuasai dan dipelajari. Jadi dalam menyusun atau memilih judul, kita juga harus mempertimbangkan bidang ataupun ilmu yang kita miliki atau yang kita kuasai agar nanti menghasilkan hasil penelitian yang akurat dan berkualitas. Selanjutnya, judul hendaknya yang sedang aktual. Jadi dalam pemilihan judul ini kita harus melihat fenomena ataupun masalah yang sedang tren di masanya. Selanjutnya, judul dibuat hendaknya yang pertama singkat dan jelas. Yang kedua, tidak perlu semua variabel disebutkan dalam judul. Cukup 2 variabel ataupun 3 yang mewakili ataupun secara umum dari judul penelitian kita. Yang ketiga, tidak berarti ganda atau dapat ditafsirkan lain. Jadi judul kita harus independen. Yang keempat, penggunaan istilah yang sudah umum. Kita harus menggunakan istilah yang umum agar mudah dipahami oleh khalayak umum. Yang keempat, pergunakan bahasa baku. Dan yang kelima, tidak lebih dari 3 baris. Jadi dalam membuat judul, hendaknya kita memperhatikan hal-hal tersebut agar judul yang kita hasilkan itu baik dan berkualitas. Selanjutnya yang terakhir yaitu teknik menyusun latar belakang. Ferdinand, para ahli mengungkapkan fenomena manajemen atau bisnis, research gap, and theory gap, terutama yang didapatkan dari penelitian-penelitian terdahulu atau sebelumnya. Jadi dalam menyusun latar belakang ini kita harus melihat yang sudah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Jadi nanti kita bisa membandingkan gap ataupun teori gap yang ada dari penelitian kita dengan penelitian orang lain. Selanjutnya, menulis diawali atau dimulai dari sesuatu pemikiran yang luas, makin lama makin menyempit pada bidang yang menarik yang perlu diteliti, dan di tempat itulah dirumuskan research problem. Jadi dalam menyusun rumus latar belakang ini itu dimulai dari topik yang luas, yang luas agar dan nanti makin lama makin menyempit pada bidangnya. Jadi di akhir nanti kita mengetahui ini membahas tentang apa dan bagaimana latar belakang dari suatu penelitian tersebut. Oke, mungkin sekian dari masalah penelitian. Atas perhatiannya terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. See you.